Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi. Nah, untuk video kali ini saya akan mengangkat materi tentang virus. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Balkis Putri Wardana Purba dengan NIM 0310211003 dari kelas Tadris Biologi 2. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk yuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah virus. Virus pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan mulai menyelidiki agen penyebab penyakit yang tidak dapat terlihat di bawah mikroskop cahaya dan tidak dapat juga dikultur menggunakan metode konvensional. Namun pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ahli botani Rusia, menemukan bahwa ekstrak daun tembakau yang sakit tetap menular meskipun telah disaring menggunakan saringan keramik yang cukup kecil untuk menangkap bakteri, meskipun ia tidak dapat mengidentifikasinya secara pasti. Beberapa tahun setelah itu, tepatnya di tahun 1898, Martinus Beijering, seorang ilmuwan dari Belanda, mengonfirmasi temuan Ivanovsky dan menyebutkan agen tersebut sebagai virus hidup cair. Penemuan virus ini menjadi lebih jelas dengan perkembangan teknologi mikroskop elektron pada abad ke-20. yang memungkinkan ilmuwan untuk melihat struktur virus secara detail. Virus kini dikenal sebagai entitas biologis yang sangat sederhana, terdiri dari materi genetik yaitu DNA dan RNA yang dilindungi oleh lapisan protein dan menjadi parasit intraseluler obligat yang membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Studi tentang virus telah membawa kemajuan besar dalam bidang virologi, termasuk pemahaman tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah virus, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri umum virus. Ciri umum yang pertama adalah ukurannya yang sangat kecil. Virus berukuran 20-300 nanometer, jauh lebih kecil dari sel bakteri, sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Ciri yang kedua adalah strukturnya yang sederhana. Virus ini terdiri dari materi genetik berupa DNA ataupun RNA yang dilindungi oleh kapsid. Selanjutnya, virus merupakan parasit intraseluler obligat. Virus tidak dapat hidup ataupun berkembang biak di luar sel inang. Mereka hanya aktif dan bereplikasi ketika berada dalam sel inangnya. Yang keempat, tidak memiliki metabolisme sendiri. Virus ini tidak memiliki organel ataupun enzim untuk menghasilkan energi atau menjalankan proses metabolisme. Mereka bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk mereplikasi materi genetiknya. Yang kelima adalah host spesifik. Virus umumnya spesifik terhadap jenis inangnya. Misalnya, beberapa virus hanya menginfeksi manusia ataupun hewan tertentu atau bahkan hanya jenis sel tertentu dalam tubuh. Yang keenam, dapat menginfeksi berbagai organisme. Virus dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan, termasuk bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketujuh, tidak dapat dikultur pada media nutrisi. Virus tidak bisa tumbuh di media buatan seperti bakteri. Untuk studi ilmiah, virus dikultur menggunakan sel hidup seperti embrio ayam atau kultur jaringan. Yang kedelapan, kemampuan mutasinya sangat cepat. Nah, virus ini, terutama yang memiliki RNA sebagai materi genetiknya, dapat bermutasi dengan cepat, sehingga mempersulit pengendalian infeksi. Dan yang terakhir, bentuknya yang beragam. Virus ini memiliki berbagai bentuk seperti helix, icosahedral, ataupun kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur virus. Dikatakan pada pembahasan sebelumnya, struktur virus ini sangatlah sederhana. Pada pembentuk struktur virus yang pertama itu adalah materi genetik DNA ataupun RNA. Virus memiliki materi genetik berupa asam nukleat yang dapat berupa DNA ataupun RNA, tetapi tidak keduanya sekaligus. DNA ataupun RNA ini berfungsi membawa informasi genetik untuk menginfeksi sel inang dan mereplikasi dirinya.
Yang kedua yaitu kapsid. Kapsid ini adalah lapisan protein yang melindungi materi genetik virus, tersusun dari subunit protein yang disebut kapsomer dan berfungsi memberikan bentuk pada virus dan melindungi materi genetik dari kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada amplop virus. Ada beberapa virus yang memiliki amplop lipid berupa tambahan di luar kapsid yang berasal dari membran sel inang. Amplop ini sering mengandung protein spesifik yang membantu virus mengenali dan menginfeksi sel inangnya. Selanjutnya ada protein permukaan. Pada virus yang memiliki amplop terdapat protein permukaan atau biasa disebut spike yang menonjol. Protein ini berfungsi mengenali reseptor spesifik pada sel inang untuk memulai proses infeksi. Dan yang terakhir, ekor dan serabut. Pada virus kompleks seperti bakteriofag, terdapat struktur ekor dan serabut yang digunakan untuk menempel pada dinding sel inang dan menyuntikkan materi genetik ke dalamnya. Struktur sederhana ini membuat virus sangat efisien dalam menginfeksi dan mereplikasikan dirinya. Tetapi mereka tetap membutuhkan sel inang untuk melakukan semua aktivitas tersebut. Nah, selain struktur virus yang sangat sederhana, virus juga memiliki berbagai macam bentuk. Ada 7 bentuk virus. Yang pertama, helix. Helix ini merupakan kapsid yang tersusun atas protein yang melilit materi genetik dan membentuk struktur seperti tabung spiral. Yang kedua, ada icosahedral, yang bentuknya menyerupai poligon dengan 20 sisi segitiga simetris. Struktur ini memberikan kekuatan mekanis dan stabilitas pada virus. Yang ketiga, kompleks. Memiliki struktur yang lebih rumit dan tidak berbentuk helix ataupun icosahedral. Biasanya ditemukan pada virus bakteriofag yang memiliki kepala icosahedral, ekor silindris, dan serabut ekor untuk menempel pada bakteri. Yang keempat, bulat. Virus dengan bentuk bulat ini berasal dari amplop lipid yang membungkus kapsid. Amplop ini sering berasal dari membran sel inang yang diambil saat virus keluar dari sel. Yang kelima ada filamentous. Mirip dengan bentuk helix namun lebih memanjang menyerupai benang yang tipis. Lalu ada polymorphic. Virus dengan bentuk ini bervariasi dan tidak memiliki struktur yang tetap. Bentuk ini biasanya ditemukan pada virus yang memiliki amplop lipid. Dan yang terakhir ada kubik ataupun polyhedral, memiliki simetris kubik ataupun berbentuk menyerupai dadu. Struktur ini mirip dengan icosahedral, tetapi lebih terfokus pada sisi yang kubus. Nah, bentuk virus ini sangat berhubungan erat dengan cara mereka menginfeksi dan mereplikasi dalam sel inang. Sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, tapi di sini saya akan membahas 7 saja. Yang pertama ada penyakit influenza yang sangat familiar di lingkungan kita. Penyebabnya ini adalah virus influenza A, B, C dengan penularannya melalui droplet dari batuk ataupun bersin. Gejalanya itu demam, batuk, nyeri otot, kelelahan, dan sakit tenggorokan. Yang kedua yang sangat mengguncangkan dunia pada saat itu yaitu COVID-19 dengan penyebabnya yaitu SARS-CoV-2 sejenis coronavirus dengan cara penularan droplet, kontak langsung ataupun aerosol. Gejalanya hampir sama dengan demam, batuk, sesak nafas, kehilangan penciuman, dan kelelahan. Yang ketiga yaitu HIV dan AIDS. Penyebabnya yaitu virus HIV dengan penularan hubungan seksual, darah, jarum suntik, atau dari ibu ke anak dengan gejala penurunan imunitas mudah terinfeksi penyakit lain. Yang keempat ada hepatitis. Penyakit hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, E. Penularannya melalui makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi ataupun darah dan cairan tubuh. Gejalanya itu kulit menguning, nyeri perut, urinnya gelap, dan kelelahan.
Yang kelima ada cacar air. Penyebab dari cacar air ini adalah Varicella zoster virus dengan cara penularan droplet atau kontak dengan cairan yang lepuh, dengan gejala ruam kecil berisi cairan, demam, serta gatal. Yang keenam ada demam berdarah, dengue ataupun DBD, dengan cara penyebabnya yaitu virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dengan gejala demam tinggi, nyeri otot, ruam, dan pendarahan. Dan yang terakhir ada penyakit polio yang disebabkan oleh poliovirus dengan cara penularan feses ataupun air serta makanan yang sudah terkontaminasi. Gejalanya ini kelelahan otot, kelumpuhan, hingga kesulitan bernapas. Nah teman-teman, penyakit-penyakit ini menunjukkan bahwa virus dapat menginfeksi berbagai sistem tubuh dan menyebabkan dampak kesehatan yang sangat luas dari penyakit ringan hingga mematikan. Setelah kita selesai membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, maka berakhirlah materi virus dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.